Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Kali ini di samping saya sudah ada kaptennya, ya, kapten atau leadernya, kepala sekolahnya SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, Bapak Seanto SPI MPD. Jadi hari ini kita akan membahas tentang COE atau Center of Excellence. Ada dua Center of Excellence itu. Ada Center of Excellence tapi di belakangnya NT, itu ya Pak Yanto ya. Kemudian yang kedua adalah Center of Excellence tapi huruf terakhirnya itu CE. Nah ini yang mana? Nah ini nanti kita mencari tahu tentang hal ini dari Bapak Kepala Sekolah, karena alhamdulillah sekolah ini SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban dipilih ya dari sekian banyak SMK yang ada di Indonesia, baik swasta maupun negeri, untuk menjadi Center of Excellence. Baik, Center of Excellence itu sebenarnya apa Pak Yanto? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suyanto, yang kebetulan untuk sudah 2 tahun ini kami dipercayakan oleh Muhammadiyah di pimpinan wilayah dan juga dari teman-teman dari sekolah, dipercayakan, diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai leader di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini. Alhamdulillah dengan berbagai upaya teman-teman kami secara bersama-sama bisa mengembangkan sekolah ini, mengingat kami semua paham bahwa kami sekolah swasta. Seperti itu. Ketika kita tidak mau memperjuangkannya dengan baik, ya nanti sekolah ini akan paling tidak dari tahun ke tahun akan menurun. Nah ini yang tidak kita kendaki bersama. Nah alhamdulillah juga di tahun ini sekolah kita, sekolah kami dipercaya oleh Direktorat SMK, di mana ada bantuan berupa bangunan fisik dan peralatan, serta untuk peningkatan SDM dan juga untuk kompetensi anak-anak. Bantuan itu namanya COE, Center of Excellence, yaitu sekolah yang menjadi pusat keunggulan. Nah harapan dari pemerintah sebenarnya di sekolah yang mendapatkan COE itu nanti bisa mengembangkan kompetensi siswa, juga SDM-nya harus bagus, sehingga diharapkan sekolah itu menjadi contoh percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga bantuan dari direktorat itu sekarang ini tidak hanya ke bangunan fisik saja, akan tetapi sudah bagus bantuan itu berupa fisik, kemudian alatnya, kemudian perabotnya, kemudian SDM-nya juga dibiayai, sampai pada kompetensi siswanya juga dibiayai. Berarti luar biasa ya dari program pemerintah ini. Ini program pemerintah yang sangat-sangat luar biasa, sehingga harapan pemerintah itu ketika membantu itu tidak separuh-separuh, begitu, tapi langsung maksimal. Sehingga dengan bantuan itu diharapkan sekolah itu bisa berkembang, kemudian yang paling akhir adalah bisa mengembangkan dengan biayanya sendiri, seperti itu. Mandiri, ya. Itu harapan pemerintah. Berdiri di atas kaki sendiri. Dengan itu pemerintah itu membantu itu tidak hanya SMK ini saja, tapi pengennya pemerintah itu kan membantu itu gantian. Nah, dengan dibantu, kemudian kita bisa memaksimalkan, kemudian kita bisa mengembangkan, akhirnya kita bisa berdiri sendiri. Nah, harapannya dari hasil pengembangan itu digunakan untuk membantu sekolah-sekolah yang belum COE. Sehingga dengan begitu, kita sekolah yang sudah dipercaya COE itu bisa membantu pemerintah untuk juga mengangkat sekolah-sekolah yang belum COE itu. Nah, itu harapannya. Oh gitu. Lalu begini, SMK Pelayaran ini kan beda
Iya. beda dengan SMK pada umumnya ya. Iya. SMK pada umumnya. Nah, ini yang SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban sini itu kalau SMK kayak SMK Permesinan itu kan sudah biasa, SMK multimedia itu kan sudah umum ya SMK. Tapi ini kan beda, dia SMK pelayaran. Nah, SMK pelayaran ini yang didapatkan itu apa dari pemerintah? Bantuannya itu bentuknya apa? Misalkan kalau alatnya itu bentuknya apa? Kalau bangunan kan ya bangunan gitu pada umumnya. Cuman kan alatnya itu alat yang model bagaimana itu? Ya. Alhamdulillah kita dapat bantuan itu di sektor lain. Sektor lain itu terutama di bidang nautika. Ya. Di kita itu kan ada tiga kompetensi. Dan insya Allah tahun ini kita buka jurusan baru teknik mesinnan, yang mana teknik mesinnan itu ada hubungannya dengan teknik kapal penangkap ikan, gitu ya. Selama ini jurusan kita ada nautika kapal penangkap ikan, teknika kapal penangkap ikan, kemudian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Jadi murni kita sekolah kemaritiman. Nah, kita mencoba untuk menambah satu jurusan yaitu teknik pemesinan. Ya. Yang mana kenapa itu kita buka gitu ya. Selama ini anak-anak ini yang menjadi kebanggaannya itu kan ke Jepang. Nah, dari di Jepang itu kan di kapal. Yeah. Nah, sementara yang cewek atau yang tarunnya itu kan di pabrik pengolahan yang ada di Jepang juga. Nah, dari berjalannya waktu ini kelihatannya banyak anak-anak yang dengan adanya siaran di TV dan lain sebagainya, banyak kecelakaan di laut itu, akhirnya banyak yang orang tuanya kelihatannya mulai tidak mengizinkan untuk di laut. Maka karena kita itu ya ibaratnya orang jualan, kan harus melihat konsumennya, maunya konsumen, ya. Seperti apa. Maka dengan kita buka jurusan darat itu harapannya nanti yang teknik permesinan ini juga bisa kita kirim tapi di darat. Sama-sama ke depan gitu. Nah, alhamdulillah di tahun ini kita di jurusan nautika. Nah, kenapa di jurusan nautika? Karena selama ini kita sudah dipercaya oleh LP3TK KP3 Goa Makassar ya untuk melatih teman-teman guru nautika di Indonesia. Alhamdulillah kita dipercaya itu dan berhasil sukses. Nah, kenapa begitu? Kenapa kita dipercaya? Karena banyak sekolah ya. Nah, itu dari sana melihatnya karena guru-guru kita itu hampir semuanya itu mantan pelaut, gitu ya. Seperti kita punya Pak Margo, itu dia sudah 20 tahun. Nampak kepala sekolah sendiri juga. Mantan pelaut juga kan? 15 tahun di laut, 15 tahun di luar negeri juga, tapi khususnya kapal ikan. Jangan kalau Pak Margo sendiri sebagai senior itu sudah tidak hanya sebagai nahkoda, tapi juga sebagai fishing masternya. Fishing master, ya. Yang akan mencari ikan, sehingga alat-alat peralatan navigasi yang kita dapatkan. Jadi kemarin kita dapat bangunannya, kita dapat alat navigasi. Alat navigasi yang di kapal perikanan itu, alhamdulillah dengan kemampuan Pak Margo yang sudah lama di kapal itu, kita bisa merakit sendiri. Itu kalau kita mendatangkan dari luar, tutor dari luar kan mahal juga, benar. Dengan seperti itu bisa mengurangi kos sebenarnya. Itu di samping itu juga bisa menambah kemampuan siswa-siswi. Karena untuk pemasangan alat-alat itu juga kita libatkan anak-anak, sehingga ini sambil pembelajaran. Suatu ketika nanti anak-anak ketika lulus kemudian dia menjadi seorang nahkoda atau pekerja di kapal, paling tidak mengenal alat itu tidak hanya mengenal cara menjalankan, tapi bagaimana cara masang. Instalasinya. Itu yang paling penting, sehingga dengan seperti itu kita akan punya kelebihan dibandingkan sekolah lain. Nah, ini program-program itu. Sambil ada pelatihan-pelatihan kita anak-anak kita diklat gitu. Kita adakan diklat. Nah, seperti itu kira-kira. Bentar, ini tadi kan disebut juga sebagai ditunjuk dipercaya oleh pemerintah sebagai pusat pelatihan guru-guru nautika. Berarti kan
sekolah ini sudah luar biasa. Jadi dia sudah menjadi pusat pelatihan guru-guru nautika, ya. Kemudian berikutnya dia dipercaya lagi oleh pemerintah mendapatkan bantuan berupa COE. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tentang peralatan yang didapatkan itu berkaitan dengan nautika, ternyata ada hubungannya dengan itu karena memang di sini ada 3 jurusan yang diajukan, tapi yang dapat nautika. Mungkin pertimbangannya itu ya, pertimbangannya itu. Karena dari jumlah siswa. Nah, ya. Jumlah siswa itu yang paling banyak kan jurusan nautika. Jurusan nautika, begitu ya. Berarti tidak menutup kemungkinan misalkan tahun ini yang teknika yang banyak jumlah siswanya, kemudian ada program itu lagi kita ajukan, apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan COE tapi di yang teknika, apakah itu bisa? Mudah-mudahan saja. Jadi begini, untuk program COE sendiri, informasi yang kami dapat itu kan tetap akan berlanjut. Hanya mungkin programnya yang berbeda. Program berbeda. Kalau tadi disebutkan bahwa sekolah ini hebat, kalau menurut saya pribadi itu belum hebat. Belum, ya. Karena yang menilai itu orang lain. Ya. Karena yang menilai orang lain. Ya, dengan kata lain, ya alhamdulillah kita bisa dipercaya itu terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian juga kemampuan dari guru-guru, terutama namanya SDM dari guru-guru kita itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap harus melakukan istilahnya revalidasi. Revalidasi. Ya. Kita melihat bahwa kemajuan teknologi yang seperti ini tidak menutup kemungkinan di kapal pun juga alat-alat navigasi itu ya selalu berkembang. Ya, berinovasi. Sehingga guru-guru juga harus tetap kita lakukan untuk peningkatan SDM itu, kita adakan diklat dan seterusnya itu. Guru-gurunya di-upgrade juga gitu ya. Tidak hanya alatnya. Alatnya saja di-upgrade. Guru-gurunya ya luar biasa. Terutama yang masih muda-muda, yang tua-tua ini menurunkan semua ilmunya ke yang muda, biar apa ya nanti biar ada penerus gitu. Karena yang jelas tua ini akan tetap berhenti juga gitu. Nah, gini, untuk alat, apakah di belakang kita ini, di belakang ini kan ada display alat-alat ini. Ini apakah ini alat-alat seperti ini yang bantuan dari COE itu, apa alat-alat model seperti ini? Ya, ada begini, kemudian ada juga yang lebih ini lagi tentang radar dan lain sebagainya. Jadi kemarin kita pengajuan dari alat-alat yang belum ada, yang belum kita punya, kemudian kita ajukan dan alhamdulillah disetujui. Hanya satu yang belum ini yang simulator, gitu kan? Kita sudah punya simulator, tetapi simulator itu kan belum maksimal, artinya masih digunakan untuk praktek, begitu. Memang info dari kementerian yang saya dapatkan itu, kalau bisa memang sekolah itu harus punya alat-alat simulator yang digunakan untuk praktek. Gitu. Dengan bantuan simulator yang dari kementerian itu kan sampai 5 miliar. 3 sampai 5 miliar. Nah di kita itu kan hanya 100 juta itu. 100 juta. Kita yang membuat bersama teman-teman dari teman-teman itu. Dengan begitu kalau ada kerusakan pun ya kan tidak membutuhkan biaya banyak. Syukur nanti kita bisa membuat 2 atau 3 sehingga anak-anak bisa maksimal ketika belajar itu. Nah ini rakitan. Kita kan hanya dapat alat nih. Nah, kemudian ini rakitan dari guru sendiri. Ya, luar biasa, ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ada inovasi, ada kemauan. Oke, berarti gambarannya alat-alatnya seperti ini. Ini apa saja nih Pak Yanto ini ada radar, ada suspender, ada itu ya. Suspender itu yang digunakan untuk mencari ikan. Mencari ikan. Kalau radar itu yang untuk mendeteksi apa? Ada di perairan, depannya ada kapal dan lain sebagainya. Berarti kan memang sarana dan prasarananya sangat menunjang, gitu, sangat menunjang. Nah ini bukan terakhir kita lakukan ini ya, tapi terakhir ini harapan dari bantuan berupa COE ini kepala sekolah selaku leader ya, kalau leader harapannya apa?
Untuk teman-teman, terutama guru-guru pengajar dan seluruhnya sivitas SMK Pelayaran Muhammadiyah, paling tidak mari kita melakukan apa yang sudah dibantukan itu dengan benar, memanfaatkan peralatan-peralatan dan apa yang sudah diberikan oleh direktorat, karena dipercaya itu sulit ya benar. Sehingga jangan sampai ketika direktorat sudah memberikan bantuan ke kita, kemudian kemampuan kita masih sama saja. Nah itu artinya kan berarti bantuan itu tidak ada manfaatnya. Jadi harapan kita semua mudah-mudahan teman-teman guru-guru ini bisa memaksimalkan dengan alat itu. Nah dengan maksimalnya penggunaan alat itu sudah jelas otomatis yang menikmati adalah siswa. Siswanya semakin hebat, semakin tahu akan kegunaan, bagaimana cara pengoperasian, bagaimana cara menginstalisasinya, dan lain sebagainya seperti itu. Harapannya kemudian juga ke pemerintah, mudah-mudahan bantuan ini tidak berhenti sampai di sini. Ada lagi, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan dan menjalankannya dengan benar. Itu yang bisa disampaikan sementara. Oke. Tadi ya sempat disinggung tentang kepercayaan. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, Pak Nur Yakin, itu ya, kepercayaan itu ibarat apa? Pentol korek gitu ya. Pentol korek, jadi sekali dinyalakan sudah nggak bisa dikembalikan lagi. Oke, itu tadi bincang-bincang singkat kita tentang COE, Center of Excellence, yang kebetulan ya ditakdirkan SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban mendapatkan itu dari pemerintah, dari sekian sekolah. Nah, apa yang dijelaskan oleh kepala sekolah tadi semua memberikan gambaran ya kepada kita semua, khususnya pada teman-teman para pengajar yang ada di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Jadi garis bawahnya, garis tebalnya itu gunakan bantuan pemerintah ini dengan baik, dengan benar, sehingga yang menikmatinya lagi adalah anak-anak cucu kita, yaitu siswa-siswi kita. Nah, demikian, sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Iwan Abdul Ghani dan saya Suyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.